Oke ya, jadi sekali lagi medan magnet adalah daerah di mana muatan listrik yang bergerak dapat mengalami galon. Ini saya katakan dapat karena belum tentu juga dia mendapat gaya ya. Jadi artinya ada kemungkinan tidak mendapatkan gaya. Nanti kita akan lihat secara spesifik ketika kita sudah bahas tentang gaya lorong ya. Di sini kita hanya akan bahas tentang medan magnetnya dulu. Nah, apa yang menghasilkan medan magnet? Ya, medan magnet itu dihasilkan oleh dua sumber. Jadi medan dihasilkan oleh ya ini yang tadi ini medan magnet ya, medan magnet. Medan magnet dihasilkan oleh pertama oleh sebuah magnet tetap. Jadi atau sebuah magnet. Jadi kalau ada sebuah magnet, maka di sekitar magnet tersebut selalu ada medan. Dan medannya digambarkan oleh garis-garis gaya. Jadi kalau misalkan ini ada magnet batang misalnya ya. Ini adalah kutub utaranya misalnya. Ini kutub selatannya. Maka garis-garis gaya magnet akan selalu keluar dari utara. Ini arah garis gayanya. Dan masuk ke selatan. Medan magnet disimbolkan oleh B ya. Ini vektor ya. Jadi sebenarnya tanda panah ini adalah tanda yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Jadi arah utara ke jarum kompas. Jadi kalau kita simpan jarum kompas di sini, maka arah utara jarum kompas akan mengarah menjauhi kutub ini. Karena antara kutub utara dengan kutub utara tolak menolak. Kutub utara dengan selatan akan tarik menarik. Makanya ini ujung ini adalah selatan magnet jarum kompas. Ini adalah utara ya. Itu garis-garis gaya ya. Jadi kalau ada muatan lewat di sini bergerak, maka dia akan mendapatkan gaya. Kemudian yang kedua, bisa dihasilkan oleh arus listrik. Ya. Arus listrik atau muatan bergerak. Karena kan arus adalah muatan yang mengalir. Ya. Atau muatan yang bergerak. Ya. Jadi bisa, kalau muatan terus-menerus bergerak, kontinu dalam kawat, maka arus listrik namanya. Tapi boleh jadi sebuah muatan saja lewat gitu kan ya. Maka ketika muatan itu bergerak, dia sendiri akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana arah garis-garis gayanya? Kalau misalkan ada kawat berarus listrik, misalkan ini, katakan arusnya ke atas, I arusnya, maka medan magnetnya itu akan melingkari ya, yang nilainya sama ya, akan melingkari kawat ini. Dia akan melingkari, katakan ini kita buat lingkaran. Lalu bagaimana arahnya? Arahnya mengikuti aturan putaran skrup atau kaidah tangan kanan. Jadi ada dua, boleh pilih salah satu. Kalau yang saya gambarkan misalkan kaidah tangan kanan ya. Kalau saya gambarkan ini ada oke. Oke, ini tangan kanan ya. Oke, ini jempolnya. Kemudian di sini ada kawatnya ya di sini. Ini kawatnya ya. Sebentar. Ini kawatnya. Jadi kawatnya dipegang oleh tangan kanan.
kemudian arah arusnya ke atas. Nah, maka si jempol ini menunjukkan arah arus. Kalau ini menunjukkan arah arus, maka arah jari-jari ini adalah arah B. Jadi untuk yang kasus ini arah B-nya ini akan seperti ini. Kalau mengacu pada gambar ini, akan memutar ini. Dan sebenarnya ini kita bisa bayangkan juga dengan putaran skrup ya. Kalau ini pusatnya nih, ini jari-jarinya, misalkan jari-jarinya A. Bayangkan gini. Kalau skrup atau tutup botol air mineral biasanya ya, itu kan bisa diputar ya. Nah, kalau kalian ingin buka, itu kan biasanya diputar ke arah berlawanan arah putaran jarum jam begini. Kalau ingin dibuka, artinya Pak, coba kalau bayangkan botolnya berdiri, berarti ketika dibuka, diputar ke arah berlawanan putaran jarum jam, maka si tutup botol akan naik ke atas sehingga akan terlepas dari botolnya. Tapi sebaliknya, ketika mau mengencangkan menutup, maka si botol diputar searah putaran jarum. Jadi kalau diputar begini, maka dia akan naik ke atas. Tapi kalau diputar searah putaran jarumnya akan apa? Akan turun ke bawah. Ya. Jadi boleh kaidah putaran kaidah tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Nah, mana yang menjadi I dan mana yang menjadi B sebetulnya boleh tukar-tukar, nggak masalah. Ya. Jadi kalau seandainya jempol kalian mau jadikan sebagai arah B, maka ini adalah arah arus. Artinya apa? Kalau arah arusnya melingkar, misalkan ada kawat melingkar gitu ya, maka kita bisa tentukan arah arusnya sekarang pakai jari-jari yang 4 ini. Ya. Dan ini berarti di pusat, di pusat. Mari kita lihat. Nah kemudian kalau digambarkan dalam 2 dimensi, ya, dalam bidang, kita cukup menggambarnya begini saja. Kita punya kawat, dialiri arus, ada arusnya ke atas. Kita ingin gambarkan medan di sebelah kanannya di sini. Taruh ada titik ini. Nah, ya. Bagaimana arah medan di titik ini? Kalau saya menyarankan daripada menggantikan ini juga boleh begini aja. Boleh kita gambarkan jempol kita menunjukkan arah ini, kemudian ini jari-jari dibuka semuanya, diluruskan lah, ya, diluruskan. Nah, ketika titiknya, jadi dibuat gini ya, kalau kalian lihat, nah ini, jadi tangannya buat begini saja, tidak melengkung begini, ya, tapi begini saja. Nah, si jempol, kalau jempol menunjukkan arah arus, ya, maka ujung tangan nih, nah ujung jari yang ini, itu diletakkan di titik yang ingin kita tentukan arahnya. Ya. Nah, pada kasus di sini, ini kan titiknya sebelah kanan ya. Coba kalian praktekkan ya. Jempolnya tempelkan ke arah arus dalam monitor ya, dalam layar ya. Kemudian jari-jari yang 4 harus mengarah ke arah kanan. Maka pasti telapak itu akan arahnya apa? Akan arahnya ke monitor gitu atau masuk ke dalam. Jadi arahnya ke sana ya, ke dalam. Nah, arah ke dalam itu diberi tanda silang. Ya. Ini B. Jadi B di sini semuanya arah silang. Jadi di seluruh titik di sebelah kanan kawat itu akan tanda silang. Nah, sebaliknya kalau misalkan titiknya sebelah kiri, ya, sebelah kiri titiknya, maka ujung jari yang 4 disimpan sebelah kiri. Gitu. Di ujung jari yang 4 ini, nah ini simpan sebelah kiri. Pas sebelah kiri berarti begini kalau saya. Ini ke arah kiri saya ini ya. Nah, maka si jempolnya arah arus sama. Maka kalau kalian lakukan untuk ini ya, jempolnya ke ini, ujung jari yang 4 ke kiri, tangan kanan ini, maka telapak tangan akan mengarah keluar. Nah, yang mengarah keluar kita beri tanda titik. Oke. Jadi silang itu artinya masuk. Tegak lurus bidang. Kalau tanda titik artinya keluar. Tegak lurus bidang. Oke. Atau istilah lainnya kalau masuk berarti kan dari kita itu menjauh karena ke sana menjauh. Tapi kalau keluar dari monitor, dia akan menuju ke kita. Oke.
Ya, jadi begini. Boleh juga sebenarnya arah arusnya yang misalkan kita buat begini. Nah, kalau kita punya begini, nah ini ada gambar begini, lalu kita beri tanda silang, lalu kita beri tanda I misalnya. Nah, berarti apa ini? Ini ada kawat, arahnya bayangkan masuk, tegak lurus bidang, maka medan magnetnya akan mengelilingi ini, membentuk lingkaran dengan ini sebagai pusat. Ya. Ini garis-garis kayaknya akan melingkar. Lalu bagaimana putarannya? Kembali, boleh kita gunakan kaidah tangan kanan atau putaran. Kalau mau kaidah tangan kanan, kalian coba jempolnya luruskan, masukkan ke arah monitor, maka jari-jari yang 4, kalau kalian lihat, itu akan mengarahnya ke sini mutarnya. Cara putaran jarum jam. Demikian pula kalau kita gunakan apa? Putaran skrup, ya. Kalau skrup kalau ingin masuk, ya maka skrup harus diputar secara putaran jarum jam. Ya. Artinya mengencangkan, ya, mengencangkan tutup botol misalnya. Ya. Seperti itu. Nah, arah medan magnetnya di setiap titik itu selalu menyinggung lingkarannya. Jadi kalau misalkan kita ambil ini ada garis terus ke kanan atau ini garis terus ke kiri, di seluruh garis ini, misalkan kita ingin tentukan di sini kemana arahnya, perhatikan ini sedang ke arah bawah. Karena sedang ke arah bawah, maka kita beri, ya kita gambarkan begini. Jadi semua di sebelah kanan pasti arahnya ke bawah. Dan ini akan selalu tegak lurus terhadap, ya, tegak lurus terhadap jari-jari ini, ya, atau garis yang berikut dengan diameter. Nah, kalau di sini sedang kemana? Ini sedang ke atas, maka dia kita tinggal gambarkan ke arah atas. Sini semuanya ke arah atas. Di sini kemana di bawah? Sedang ke arah kiri. Di atas sedang ke arah kanan. Jadi selalu tegak lurus, ya. Di B-nya cara menentukan B di satu titik, ya, B di satu titik. Ini beda-beda sebenarnya B-nya, ya. Ini karena arahnya beda-beda. Jadi sebenarnya misalkan B1, ini B2, ini B3, ini B4. Baik, ya, itu tentang arahnya, ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Sekarang bagaimana besarnya? Ya. Besarnya nanti tergantung pada bentuk kawatnya, terutama oleh arus listrik ini, ya. Tergantung dari bentuk kawatnya atau geometri dari kawat. Pertama, kalau kawatnya lurus panjang, kawat lurus panjang sekali atau sangat panjang, ya. Kembali saya gambarkan ada kawat, misalnya arah arusnya ke mana? Ke kanan. Maka di titik sebelah atas akan ke mana arah B-nya? Kalau yang seperti ini pada bidang begini pakai tangan kanan yang telapaknya dibuka lah, ya. Jempolnya arahkan ke kanan, ya. Ujung jari yang 4 kita simpan di sebelah atas gitu, ya. Maka telapak tangan akan mengarah keluar. Karena keluar, maka kita beri tanda. Sini akan kita beri tanda. Nah, ini keluar. Hal yang sebaliknya, coba kalau di titik di bawah, kalian simpan ujung jari-jari di bawah, jempol tetap nempel ke sini, maka kita akan dapati telapak tangan akan mengarah masuk, ya. Ini B yang masuk. Sekarang kalau misalnya jaraknya ini A, jarak titik dari kawat A, maka B di titik ini yang jaraknya adalah mu0 kali I dibagi dengan 2VA. Ya. Jadi besar medan magnetnya bergantung kepada, pertama mu0 adalah permeabilitas magnetik. mu0 itu yang besarnya 4V kali 10⁻⁻⁷ Weber per ampere meter ini satuannya.
Ini permeabilitas magnetik dari ruang hampa. Kalau ada yang lain misalkan ya ini boleh diganti dengan permeabilitas magnetik bahan. Artinya bergantung pada medium di sekitar kawat itu berada. Ya. Kemudian sebanding dengan arusnya, makin besar arusnya semakin besar B-nya, berbanding terbalik dengan jaraknya. Artinya semakin jauh jaraknya dari kawat, maka medan magnetnya otomatis semakin lemah pengaruhnya. Kecil. Itu oleh kawat lurus panjang. Ya. Kita save dulu. Oke. Yang kedua, saya repeat sampai tuntas dulu sok ini ya. Yang kedua oleh kawat melingkar. Jadi bayangkan kalau kita punya kawat berupa lingkaran, misalkan arusnya begini nih. Nah sekarang kalau yang melingkar arusnya, maka yang kita tentukan adalah medan magnet di sumbu lingkaran atau di pusat lingkaran ya, di sini nih. Sekarang giliran, kalau kita putar ini, cara putaran jarum jam itu kan skrup akan masuk kan ya. Akan masuk berarti pakai tanda silang. Jadi B. Nah sekarang jadi kalau ini I otomatis ini B. Jadi makanya saya katakan tadi boleh tukar-tukar nggak masalah. Kalau ini B maka ini I. Ya. Jadi ini B masuk B. Ya. Kalau kemudian jari-jarinya adalah A misalnya, ya. Ini A. Maka B di pusat di sini B-nya itu adalah mu0 kali I dibagi dengan 2A. Nah, yang tadi bedanya dikit ya. Kalau yang tadi adalah mu0 kali per 2 VA kalau kawat lurus. Nah, kalau kawat melingkar di pusat tidak ada V-nya di bawah. Dan ini untuk satu lingkaran penuh. Bagaimana kalau misalkan hanya sebagian saja? Ya, tinggal dikalikan saja dengan banyak panjang busurnya lah. Ya. Perbandingannya berapa lingkaran? Gitu. Boleh setengah lingkaran, boleh seperempat lingkaran, gitu kan ya? Boleh 3/4, ya, atau berapa sepersekian lingkaran. Jadi kalau ada bagian lingkaran hanya sebagian lingkaran saja, atau juga boleh mungkin 2 lingkaran sampai 3 lingkaran, maka tinggal dikalikan dengan jumlah lingkaran atau bagian lingkaran. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang disebut dengan solenoida. Ya. Solenoida. Solenoida itu adalah gulungan kawat. Jadi kalau bayangkan misalkan saya punya ada tabung misalkan ini, tabung lah. Kemudian dililiti oleh kawat, digulung dan rapat kawatnya sebenarnya. Digulung, jadi ini digulung, dililit ya. Meskipun saya gambarnya jarang-jarang, sebenarnya rapat lah ya. Nah, dialiri arus ke sini, maka arus akan di belakang naik kan ya, di sini turun kan ya, terus muter ke sini. Belakang naik, ya. Yang kita tentukan juga adalah medan magnet di sepanjang sumbunya. Di sumbunya, jadi akan di sini. Ini ada sumbu. Nah, sepanjang sumbu. Bagaimana medan magnet sepanjang sumbunya? Seperti ini juga di sumbu. Nah, arahnya dulu ya. Kalau arahnya sama, tetap kaidah tangan kanan. Bayangkan kalian lihat dari arah kiri, ini ada mata kalian sebelah sini. Nah, ketika lihat sini kan ini akan berputarnya begini kan ya, searah putaran jarum jam. Kalau searah putaran jarum jam berarti maju ya, atau skrupnya apa? Ya maju, artinya mengencang. Kalau majunya berarti ke arah sini, ke arah kanan. Ya, kalau begini maju.
Berarti arah B-nya di sebelah kiri adalah masuk, di sebelah kanan adalah keluar. Itu B-nya ya. Nah, medan magnet yang ditentukan adalah di tengah-tengah ya, di tengah-tengah solenoida. Di tengah-tengah solenoida itu dinyatakan oleh rumus mu0 kali I kali N. N adalah jumlah lilitan dibagi dengan L. L-nya adalah panjang solenoida. Ini panjangnya L misalnya. Jumlah lilitannya adalah N. Ya. Itu rumusnya. Ya. Dan yang keempat, ya sebenarnya seringkali ditanya di ujung. Kalau di ujung tinggal bagi 2 aja setengahnya. Jadi di ujung adalah setengah dari di pusat. Ya. Yang keempat ada yang disebut dengan toroida. Ya. Toroida itu adalah solenoida melingkar. Solenoida berupa lingkaran. Nah, kalau berupa lingkaran berarti nanti panjang L-nya jadi melingkar nih. Kalau jari-jarinya tahu jari-jari lingkaran, maka L-nya tinggal diganti. Jadi rumusnya sama aja dengan yang di atas sebenarnya. Tinggal mengganti L-nya. L-nya oleh rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2V dikalikan dengan R atau dikalikan A, di mana A-nya jari-jari. Ya. Di bedanya ya hanya di A saja ininya ya. Solenoida dan toroida sama-sama solenoida. Yang satu mah dibuat lurus, ya, yang satu L-nya dibuat melingkar, gitu. Satu jadi lingkar. Makanya jadi sini perbedaan. Oke. Nah, yang perlu dicatat tadi bahwa medan magnet adalah punya nilai, punya arah, berarti vektor. Kalau vektor berarti menyelesaikan persoalan medan magnet, terutama kalau jumlah medan magnetnya banyak, maka harus kita selesaikan dengan menggunakan hitung vektor. Kita harus tahu bagaimana, apakah kalau ada dua medan magnet, apakah searah atau berlawanan atau saling tegak lurus, atau bukan ketiganya ya. Maka gunakan aturan penjumlahan vektor atau resultan vektor. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, kita coba lihat soal nomor 1. Ya. Seutas kawat lurus panjang dialiri arus 2 ampere dengan arah dari barat ke timur, terletak dalam ruang hampa. Maka besar induksi magnetik di sebuah titik berjarak 10 cm dari kawat adalah 4 mikrotesla. Baik, untuk nomor 1, karena yang dicari nilainya, langsung saja kita gunakan rumusnya. B sama dengan mu0 kali I dibagi dengan 2VA. Mu0-nya kita masukkan, mu0-nya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. Arusnya adalah 2 ampere nih, dibagi dengan 2V dikalikan jaraknya. Jaraknya dikatakan ini berapa? 10 cm. 10 cm ini harus dalam meter ya. Dalam meter berarti 10 pangkat min 1. Atau 0,1. Oke, kita bisa lihat dari sini. Ada yang bisa kita coret, 2-nya boleh kita coret, hancur, lebur, V-nya juga tewas, gitu kan ya? Ya tinggal 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 naik ke atas, 10 pangkat 1, dengan ini jadi pangkat minus 6. Nah, satuannya adalah Tesla. Ya. Satuan dari medan magnet adalah Tesla. Untuk menghormati jasa si Tesla. Ya. Nah, karena 10 pangkat min 6, pangkat min 6 itu mikro. Ya, jadi boleh tulis jadi mikro. Disingkat sebetulnya mu T. Ya, mikro Tesla. Ini pakai ditulis ya, di mikro Tesla. Oke, ya.
Berarti nomor 1 benar. Nomor 2, kalau nomor 1 benar, sebenarnya nomor 3 benar ya. Kalau pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Jika kawat diletakkan dalam suatu zat tertentu, induksi magnetiknya akan berubah dari semula. Induksinya ya. Jadi kalau dipindahkan, maka mu-nya akan berubah. Karena bukan lagi udara atau bukan lagi ruang hampa. Ya. Nah, karena mu-nya berubah, otomatis nilai B berubah. Gitu, ya. Otomatis nomor 3 sudah dibahas. Nah sekarang nomor 2, bagaimana arah medannya? Medan magnet karena kawat berarus tersebut di atas kawat berarah ke selatan. Nah ini harus membayangkan 3 dimensi ini ya. Seutas kawat dialiri arus, arahnya dari barat ke timur. Kalau saya gambarkan barat ke timur adalah seperti ini. Bayangkan kita sekarang sedang menghadapi monitor, menghadapi laptop misalnya, ya, layar. Bayangkan layar itu berada di utara, ya, ada di utara. Jadi kita sedang menghadap ke utara nih. Maka sebelah kiri kita adalah barat. Benar ya? Sebelah kiri kita barat kalau kita menghadap ke utara. Berarti yang sebelah kiri adalah barat. Ini adalah timur. Di hadapan kita, berarti kalau di hadapan kita kan berarti masuk ke dalam. Masuk ke dalam berarti adalah, jadi catatan bahwa masuk ke dalam itu berarti utara. Keluar sebaliknya berarti apa? Ke belakang kita adalah selatan. Ke belakang punggung kita, atau keluar dari monitor adalah selatan. Dan tentu saja ini sebelah atas, ini sebelah bawah ya. Jadi ini adalah bagian atas, ini adalah bawah kawat gitu ya. Jadi bayangnya 3 dimensi ya. Terus kita gambarkan. Kemudian arusnya bagaimana? Arusnya dikatakan ke arah timur, dari barat ke timur, berarti begini arusnya. Bagaimana sekarang di arah atas di sini? Benarkah ke selatan? Ya. Kalau titiknya berada di atas, kembali untuk kasus yang ini 2 dimensi ini dalam bidang di gambarnya, kita menggunakan telapak tangan yang terbuka ya. Jadi bukalah telapak tangan, kemudian jempol arahkan ke kanan ke timur, searah I. Maka jari-jari yang 4 ujungnya berada ke titik ini di sebelah atas. Maka telapak tangan akan mengarah ke kita ya, menghadap ke kita ya. Karena telapak tangan menghadap ke kita, maka berarti kita beri tanda titik. Keluar dari sini. Jadi B-nya di sini keluar. Tanda titik kemana? Ke selatan. Ya. Jadi medan magnet di atas kawat ke selatan, di bawahnya otomatis sebaliknya pasti. Pasti begini, di bawah. Berarti ke sana ya, ke utara. Ya. Medan magnet karena tersebut di bawah, ini bukan ke barat tapi ke ya. Baik, ada pertanyaan? Oke, ya. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nomor 2. A dan B adalah 2 utas kawat yang dialiri arus dengan arah tegak lurus masuk bidang kertas. Ya. Masuk bidang kertas, ya. Tegak lurus. Di manakah sebuah kompas harus diletakkan supaya tidak dipengaruhi oleh medan magnet? Di jarum kompas ya akan dipengaruhi oleh medan magnet ya. Tadi di awal bahwa arah garis-garis itu kan sebenarnya arah dari jarum kompas ya. Nah, ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, prinsipnya begini, setiap kawat berarus akan menghasilkan medan magnet. Karena itu, ada 2 medan magnet awalnya.
baik di 1, di 2, di 3, di 4, di 5, ya. Itu akan ada 2. Dua medan magnet, dua vektor itu mungkinkah akan, kalau tidak dipengaruhi kan berarti seolah-olah, bukan seolah-olah, kalau tidak dipengaruhi oleh medan magnet, berarti tidak ada medan magnet di titik itu. Kalau tidak ada medan magnet, berarti medan magnetnya 0. Jadi dua medan magnet tadi, medan magnet oleh kawat A dan B, akan menghasilkan resultan 0. Apa syaratnya akan 0? Dua vektor akan 0 jika gimana? Jika besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya. Jadi kita cari medan magnet yang dihasilkan oleh A dan B yang berlawanan di mana. Caranya ya kita lihat, kalau ini silang, berarti kan pakai aturan putaran skrup nih. Skrup supaya bisa masuk diputar secara putaran jarum jam. Jadi kita buatkan di sini lingkaran, ya. Nah, lalu kita putar ini begini. Gitu. Artinya di sebelah atasnya selalu ke kanan, sebelah bawah selalu ke kiri, di sini selalu ke atas, di sebelah kanan dari kawat A selalu ke bawah. Hal serupa juga pada yang B, ya. Oke lah, lebih kecil nggak masalah ya. Yang penting ini putarannya juga sama ya, akan muternya begitu. Nah, jelas terlihat di sini. Yang berlawanan itu kalau titiknya di sini kan ya, di dua ya. Ini yang satu sedang ke bawah, ini sedang ke mana? Ke atas. Sementara kalau di sebelah kanan, baik di sebelah kanan kawat A maupun kawat B, ini selalu ke mana? Selalu ke bawah. Misalkan ada di sini nih, di 3. Di 3 kan ini ke bawah, oleh kawat B, oleh kawat A juga ke bawah. Searah. Di sini di 1, dua-duanya searah. Oleh kawat A sedang ke atas, oleh kawat B juga sedang ke atas. Demikian pula daerah atas di sini. Kalau di sini nggak akan searah sebetulnya, ini membentuk sudut tertentu. Jadi yang memungkinkan menghasilkan 0 resultannya atau tidak dipengaruhi medan magnet, maka berarti di titik. Nomor 2 sudah jelas ya. Nah, ini nomor 3 serupa dengan nomor 1 lah ya, jadi saya tidak akan bahas. Kemudian kita coba nomor 6 dulu. Karena masih ada kaitannya ya ini di sini. Dua kawat lurus sejajar masing-masing dari arus 6 ampere dan 9. Dengan arah yang sama, kedua kawat berjarak 15 cm. Pada jarak berapa dari kawat 6 ampere, induksi magnet bernilai 0. Ini sebaiknya kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti misalkan dua ini kan ada dua kawat sejajar nih. Dialiri arus yang, kalau ini arusnya arahnya sama gitu ya, arahnya masuk. Oke, jadi kita gambarkan begini. Kawat pertama, kawat kedua. Yang ini 6 ampere, yang ini 9 ampere. Jaraknya 15 cm. Kita sudah punya dasar di sini, bahwa kalau arahnya sama, maka yang akan berlawanan, ya supaya 0, akan berada di antaranya. Nah, ada di antaranya di sini. Namun jaraknya berapa? Nah, jaraknya berapa tergantung dari nilai arusnya. Misalkan di sini nih. Ini adalah titik di mana B-nya sama dengan apa? 0. Di sini. Ya. Misalnya jarak dari kawat 6 ampere adalah A1, jarak dari kawat 9 ampere adalah A2. Kita ingin tahu berapa A1. Kan dihitung dari apa? Berapa dari kawat 6 ampere. Berarti A1 yang ditanya.
Syaratnya bahwa B0, B di titik sama dengan 0 kalau apa? Kalau B oleh kawat yang pertama sama dengan B oleh kawat yang kedua. Berlawanan arah ya, besarnya sama, arahnya berlawanan. Tadi syarat dua vektor nilainya 0. Ya. Nah, biasanya umumnya gitu orang menjawab itu dengan memisahkan ini X, maka yang A2 adalah 15 min X. Tapi itu akan memerlukan waktu ya. Kalau kita coba dengan perspektif yang lain ya. Kalau kita mengingat ke rumus B, tadi B itu kan ini, mu0 I per 2 VA. Sekarang ada dua arus yang beda. Kalau I-nya beda, jaraknya juga beda secara umum. Tetapi menghasilkan B yang sama, gitu kan ya. Maka berarti karena mu0 dan 2pi-nya besarnya sama, kalau B-nya sama berarti akan berlaku I dengan A-nya berbanding lurus. Atau I per A-nya akan sama. Kan gitu ya. Di dua arus yang beda akan menghasilkan B yang sama kalau perbandingan arus dan jaraknya sama. Atau boleh dikatakan bahwa hanya akan terjadi kalau apa? Kalau A berbanding lurus dengan arus. Ya, ini untuk kasus kan A per I ya, A per I-nya sama atau I per A-nya sama, berarti boleh kita tulis begitu. Kalau I per A-nya sama kita boleh tulis A sebanding dengan I. Artinya apa? Ya bandingkan aja A-nya. Dari mana? Dari arusnya. Jadi A1 akan berbanding dengan 6. A2 berbanding dengan apa? 9. Berarti A1 ini berarti 6. Ini berapa? A2 dengan apa? 9. Perbandingan A-nya sama dengan perbandingan arusnya. Ya. Berarti 6 banding 9. Udah ketemu perbandingannya. Kalau mau diperkecil ya 2 banding 3, boleh aja. Artinya kalau jarak ini adalah 6, maka ini pasti jaraknya 9 gitu aja. Kalau ini 6, ini 9, berarti kan jumlahnya berapa? 15 kan? Berarti udah cocok. A1-nya berapa? Langsung ketemu. A1-nya adalah 6 cm. Jelas ya? Mudah ya ini ya? Jadi 6 cm. Kalau misalkan ini 6, ini 9, ini misalkan 30 ya udah bandingkan aja. Kalau 30 ya berarti tetap ini 6 banding berapa? 9 atau 2 banding 3. Nanti tinggal perbanding aja. Kelipatannya ya. Maka berarti 12 ini dengan 18. Gitu ya. Mudah melihatnya untuk yang kasus seperti ini ya. Baik. Sementara di sini sudah adzan maghrib ya. Kita break sesuai dengan jadwal 20 menit ya. Berarti nanti jam 16:05 kita masuk lagi. Oke, yang Muslim silakan sholat dulu bagi yang sudah masuk maghrib. Kemudian yang tidak sholat ya silakan dipikirkan lagi atau mungkin istirahat sebentar ya. Break dulu. Oke, jam 6:15 ya. Kita ketemu lagi insya Allah.